Pemirsa, selamat datang di channel Adolsius. Mari kita ikuti perayaan Natal bersama karyawan Nasrani DHM Sampurna. Mari kita ikuti acaranya sebagai berikut. Ini adalah peserta yang hadir dalam acara Natal bersama PT Jaya Mandala Sampurna Surabaya. Ini adalah pesertanya, banyak sekali yang hadir. Acara Natal bersama 2020. Untuk menjadi maju, yang diperlukan adalah kita harus maju dulu untuk menjadi hebat, ya. Selamat Natal. Yang seperti tema yang diberikan kepada saya adalah nama saya ya, love to love. Selamat Natal. Jadi bicara soal karena begitu besar kasih Tuhan buat hidup kita sehingga hari ini kita dikasihi oleh Tuhan, dan dari kasih Tuhan yang bekerja di hidup kita maka kita diberi kemampuan untuk mengasihi Tuhan. Katakan amin. Coba kita baca Alkitab kita bersama-sama dulu. 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal keempat ayat 19 dan 20. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dan 20. Sudah ketemu, katakan amin. Saya akan bacakan ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Alkitab dengan jelas berkata bahwa kasih Allah yang Tuhan berikan buat hidup kita itu memampukan kita mengasihi Tuhan. Karena itu di malam Natal, sebenarnya Natal ini bukan sekedar acara pesta atau upacara yang kita lakukan, tapi Natal itu selalu berbicara bagaimana hidup kita ini diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, sampai hari ini tiap kali Natal saya selalu masuk dalam perenungan ini. Di tahun ini apa yang berubah di hidupmu? Amin. Kita ini harus mengalami perubahan dan coba renungkan Natal kita kali ini berdampak apa dalam hidup kita. Satu hari Tuhan Yesus pernah bertanya kepada Simon Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Coba kita lihat aja ayat ini ya, di mana itu, di Yohanes pasal ke-21. Coba lihat dulu. Yohanes pasal 21 ayat 15. Yohanes pasal 21 ayat 15. Oke, yuk kita akan baca. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Ya, dalam terjemahan lain dikatakan maka menangislah Petrus. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa Simon sedih? Sebenarnya pertanyaan Yesus itu pertanyaan yang bertingkat. Ya, pertanyaan pertama dan yang kedua, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dipakai kata mengasihi, kasih. Tapi sebenarnya dalam terjemahan aslinya dipakai dua kata. Yang pertama adalah kata filia. Filia itu adalah kasih persaudaraan biasa. Yesus bertanya bagi, apakah Simon engkau filia dengan aku? Simon dengan mudah berkata, ya Tuhan, aku filia dengan engkau. Yang kedua juga dipakai kata filia. Apakah kau filia dengan aku? Petrus dengan gampang berkata, ya Tuhan, aku filia dengan engkau. Tapi yang ketiga yang dipakai oleh Yesus itu bukan filia, tapi kata agapao.
Agapau itu adalah kata asal kata akar kata dari agape. Agapau itu bicara agape ini persekutuan ini. Artinya sudah tahu. Agape bicara kasih yang tulus, kasih yang sungguhan, kasih yang walaupun. Itu pertanyaan Yesus, apakah engkau agapau dengan aku? Maka ketika pertanyaan Yesus yang ketiga kalinya itu, maka sedihlah hati Petrus. Pertanyaan pertama dan kedua ini yang gampang berkata aku mengasihi. Tapi yang ketiga, sekian detik maka sedihlah hati Petrus. Kenapa Petrus sedih? Karena ternyata ada beberapa bagian di dalam hidupnya yang ternyata kedapatan tidak mengasihi Tuhan. Buktinya apa? 2 minggu atau seminggu yang lalu Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. 3 kali. Ketika dihadapkan pada sebuah pilihan antara menyangkal Tuhan atau mengasihi Tuhan, Petrus tiba-tiba memilih untuk menyangkal Tuhan. Dia lebih mengasihani dirinya sendiri daripada mengasihi Tuhan. Dari situ kelihatan waktu pertanyaan itu muncul, Petrus sedih dalam hatinya karena ada banyak daerah di dalam hatinya yang betul-betul ternyata tidak mengasihi. Pertanyaan itu bukan penghakiman, tapi pertanyaan itu mengingatkan. Makanya kalau sore ini di Natal ini, kalau saya tanya pada Anda, apakah saudara mengasihi Tuhan? Siapa yang mengasihi Tuhan? Semua mengasihi Tuhan, tapi coba lihat hidupmu. Ya, sungguhnya kamu mengasihi Tuhan. Kemarin masih misu-misu sama orang. Kemarin disalin orang, balas nyerempet, betul? Di perusahaan, di kantor masih suka ngentit, maaf ya, curi-curi dikit, korupsi dikit. Apakah itu hatinya masih kepahitan sama orang lain? Hatinya masih marah dengan orang lain? Apakah itu masih mengasihi Tuhan? Makanya itu tiap kali Natal ini, termasuk saya juga, ya, tiap kali perenungan Natal saya selalu berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, lihatlah hatiku ini. Natal kali ini bukan sekedar sebuah perayaan, ya, bukan hanya makan-makan dan saya lewat juga makan-makan setelah ini. Gak apa-apa sih, ya, acara bagus, gak apa-apa. Tapi inti Natal bukan itu. Inti Natal adalah perubahan hidup kita, katakan amin. Kita mengambil keputusan untuk semakin mengasihi Tuhan karena Yesus sudah mengasihi kita. Ada banyak daerah dalam hidup kita yang perlu kita persembahkan. Itu yang membuat Petrus menangis. Itu yang dengan sebuah kata bukan dihakimi, tapi diingatkan betapa mengasihi Tuhan itu membutuhkan sebuah keputusan dari hidup kita, di mana kita persilakan kasih itu menjamah hati kita, mengubah hidup kita. Halo, amin. Itu yang kita katakan buat hidup kita. Makanya mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan itu gratis. Tapi mengerjakan keselamatan itu butuh harga yang dibayar. Coba kita buka kitab kita di Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa apa? Taat. Karena itu tetaplah apa? Kerjakan keselamatanmu. Jadi karya Tuhan, penebusan Tuhan ketika Natal datang, Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Hari ini posisi kita ini berubah dari orang yang seharusnya binasa karena dosa, tapi hari ini kita menjadi orang yang diselamatkan. Maka Alkitab bilang begini, kerjakanlah keselamatanmu. Dengan apa? Coba lihat. Dengan apa? Takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus mengingatkan jemaat Filipi untuk mereka mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Apa sih artinya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Artinya begini, mengerjakan keselamatan itu dengan hati-hati.
dengan berjaga-jaga. Kata kita berjaga-jagalah sebab apa, lawan musuh iblis berkeliling seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Kalau kita nggak berjaga-jaga, siapapun kita, termasuk hamba Tuhan sekalipun, berjaga-jaga adalah mentalitas untuk kita tetap mengasihi Tuhan. Katakan amin. Mentalitas untuk kita yang mengasihi Tuhan. Berjaga-jaga. Kalau kayak ini, Daud jatuh dalam dosa karena apa? Daud jatuh dalam dosa karena apa? Ayo, Daud jatuh dalam dosa karena apa? Karena wanita. Kasihan wanita, saudara. Enggak, Daud itu diyakini Daud itu jatuh dalam dosa sebenarnya bukan karena melihat Batseba mandi, bukan itu. Tapi Daud itu jatuh dalam dosa karena Daud itu adalah orang yang tidak berjaga-jaga. Dia meremehkan. Ingat ya, kalau kita sudah mulai meremehkan sesuatu, maka yang hilang itu apa? Sifat kehati-hatian. Begitu kita meremehkan sesuatu, yang hilang apa? Sikap berjaga-jaga. Daud itu jatuh karena itu. Coba lihat, baca Alkitab apa ya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud apa? Menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di mana? Di Yerusalem. Alkitab mencatat begini, pada pergantian tahun, di mana pada waktu raja-raja itu biasanya maju berperang. Jadi mereka itu ada hukum, ada peraturan bahwa setiap tahun pada awal tahun itu raja-raja harus memimpin perang. Rajanya sendiri yang harus memimpin perang. Jadi hari itu adalah hari di mana raja harus memimpin peperangan. Daud harus memimpin prajuritnya untuk berperang. Tapi kata Alkitab, Daud tidak memimpin. Daud memilih tinggal di mana? Di Yerusalem. Dia suruh Yoab aja. Tanya musuhnya siapa sih? Bani Amon. Itu Bani Amon ini sudah 5-6 kali perang sama kita, nggak pernah menang. Udah nggak usah aku deh, Yoab aja. Daud mulai meremehkan. Dia tidak lagi mengerjakan keselamatan dengan baik. Seharusnya itu adalah aturannya. Setiap orang harus berperang. Daud tidak berperang. Malah dia jalan-jalan di atas mana? Di atas soto istana. Dia meremehkan peperangan itu. Dia tidak ikut di dalamnya. Akhirnya dia jalan-jalan di atas soto istana. Ya, dalam posisi yang nganggur. Ingat, nganggur itu banyak setannya, hati-hati. Nggak boleh nganggur. Daud itu jalan di atas soto istana. Soto istana, tahu? Soto istana itu adalah satu tempat yang paling tinggi di istana. Fungsi soto istana itu sebenarnya melihat musuh dari jauh. Itu fungsi soto istana. Jadi Daud nganggur jalan-jalan di atas soto istana. Nah, ketika dia jalannya di atas tempat yang paling tinggi, tiba-tiba ketika dia melihat ke bawah, dia melihat Batseba mandi. Sebenarnya dari posisinya Daud melihat ke bawah itu terlalu jauh. Jadi saya nggak bisa bayangin dulu kamar mandinya model dulu mungkin open space. Dia kan bisa dilihat dari atas. Jadi dilihat begitu. Nah, sebenarnya jaraknya cukup tinggi. Jadi untuk melihat wanita tubuh, maaf ya, bentuk tubuh Batseba secara jelas tidak bisa. Oh, mungkin lihat gerakan mandi, saya nggak ngerti gerakan mandinya apa waktu itu. Ya. Tapi Daud bisa membayangkan jaraknya jauh, nggak bisa lihat tubuh detail daripada Batseba. Tapi karena Daud itu nganggur, nah ini loh, Daud itu tidak mengerjakan apa-apa, tidak lagi melakukan sesuatu, nganggur, maka datanglah iblis untuk menggoda. Jadi Daud itu jatuh karena dia nganggur, meremehkan peperangannya, tidak mengerjakan apa-apa, lalu iblis datang menggodanya dan membayangkan sesuatu, lalu dia jatuh dalam perzinahan. Makanya tadi saya bilang sedikit kesaksian. Ya, persekutuan agape itu penting. Kalau ini dibuat di kantor atau mana? Di kantor. Ayo datang di situ. Anda mengizinkan firman
Allah membangun hidup kita, maka saya percaya hidup Anda tidak akan pernah nganggur. Katakan amin. Amin. Ini yang membuat kita itu bisa mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu kayak begini. Berhati-hati, berjaga-jaga. Ya, siapapun kita. Termasuk saya beberapa yang lalu kita termasuk saya, kita harus berjaga-jaga. Katakan amin. Amin. Berjaga-jaga menghandle karya keselamatan itu dengan takut dan gentar. Suatu hari saya diundang khotbah sekumpulan gereja-gereja kecil mau bikin KKN anak-anak muda. Lalu telepon saya, "Oh Yudi bisa nggak pelayanan di tempat kami?" Waktu lihat jadwal saya bilang kosong. "Oke, saya bisa. Tapi begini ya Ko Yudi, minta maaf ya Ko Yudi." "Iya, kenapa?" "Ko Yudi tahu ya kita ini gereja-gereja kecil. Kita nggak punya dana sebenarnya datangnya Ko Yudi. Ko Yudi masih mau pelayanan nggak di sini?" Saya bilang nggak masalah. Kalau Tuhan sudah gerakan saya untuk punya beban untuk melayani kalian, no problem. Kenapa? "Iya Ko, gimana ya Ko? Dananya nggak ada." Saya tahu itu kode buat saya. Saya bilang, "Ya sudah nggak apa-apa, begini aja. Nanti pesawatnya Surabaya, Makassar PP saya nggak usah diganti, biar saya beli sendiri." "Waduh, makasih Ko Yudi." "Kalau gratisan, wah makasih Ko Yudi." Oke, terus makan nggak usah dikasih makan ya. Kalau nggak dikasih makan bisa mati. Nggak usah makan, ya saya tak beli sendiri. "Ya, siap Ko." Lalu saya juga nggak perlu dikasih persebelahan kasih, nggak usah mikir itu, sudah nggak usah. "Oh gitu ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Cuma saya minta satu ini, ya siapin saya penginapan aja supaya kalian bertanggung jawab." "Ya bisa." "Oh bisa kok, kalau penginapan bisa." "Ya sudah." Udah, pas hari H saya berangkat. Saya tidak tahu yang undang saya siapa, cuma dia telepon aja. Sampai di Makassar gitu, saya ini toleh kanan toleh kiri, yang jemput saya siapa. Dan saya tahu waktu itu jalan tolnya lagi dibangun, jadi antara bandara sampai ke kota itu kalau jalan biasa itu di 1,5 jam lama. Jalan tolnya masih dibangun dan itu debuan. Saya mikir begini, kalau saya dijemput pasti pada gak naik mobil kan begitu. Karena ini jalannya kan debu-debu dan rusak. Pikiran saya begitu sederhana. Jadi saya tunggu. Pas saya lihat sana ada tulisan, ada bawa ya Pendeta Yudi Kusmanto. Saya pikir itu tuli-tuli 2 begitu. Oh itu saya katakan, "Yang jemput saya Ko Yudi ya." "Oh iya ini Ko Yudi ya, iya." "Aduh puji Tuhan, ayo." Saya kan mikir itu kan dijemput pakai mobil karena itu kan memang jalannya rusak dan berdebu. Tiba-tiba saya dikasih helm. Saya nggak apa-apa. Ya saya naik mobil taksi pun saya bisa, cuma nggak enak di pendeta kosong banget yang motor nggak mau. Ya sudah, saya yang helm yang tidak SMI itu loh sudah. Topi antok gitu loh. Saya pakai tas gitu, jadi saya bawa itu tas waduh, udah di sana. Pas di jalan yang berdebu itu, anak itu takut terus, tanya terus, "Ya gimana Ko Yudi kalau membangun pelayanan anak muda begitu? Itu kan debunya banyak loh." Jadi kamu tuh harus itu. Dan terus kalau menghadapi anak yang berontak, ya kamu yang gini. Saya takut kok aja saya itu. Sudah semangat gitu. Akhirnya sampai di kota begitu saya tawarin, "Kok mau makan?" "Nggak usah." "Kenapa kok? Udah kenyang." Ya, motivasi hati saya pertama diuji di situ. Ya saya hamba Tuhan yang kejar sesuatu atau kejar Tuhan atau melayani dengan sungguh-sungguh. Sudah, akhirnya saya tiba di hotel. Waktu lihat hotel, jadi modelnya nggak karuan begitu. Ya sudah, oke, saya ya oke, tinggal. Saya tanya sama resepsionis, "Ini hotel berapa semalam?" 75.000 Pak. 75.000 jawab. Sudah saya masuk, apa-apa sudah. Saya kan paling jijik sama kecoa. Kecoa saya bisa kira-kira. Itu trauma kecoa. Nah begitu saya masuk buka pintu, tiba-tiba ada kecoa 2 di kasur saya. "Siapa yang mau Yudi saya?" Baru tak usir kok tak tahu kecoa itu lari kemana-mana bos. Kemana? Apa wis sehari aja saya siap-siap
Udah sorenya saya dijemput pakai helmnya tadi siang itu. Akhirnya khotbah. Penuh 500 orang gitu ya. Saya tantang siapa yang mau terima Yesus, maju ke depan, banyak. Ya beberapa orang cukup banyak maju ke depan. Wah, saya melihat senang sekali. Ya saya bilang mereka di follow up ya supaya mereka terus dimuridkan. Ya kok oke sudah. Nah saya kan janjiannya makan sendiri gitu kan. Saya panggil yang tadi siang antar jemput saya sih. Antar kok ini cari makan yuk ayo. Udah keluar tuh. Waktu keluar saya tuh merasa tiba-tiba merasa diikuti. Saya coba lihat sendiri sebentar itu ada sekitar 10 motor boncengan semua. Nah kota ini kan dikenal geng motornya cukup lumayan. Jadi saya ini diikuti itu saya bilang bro kita diikuti. Oh iya toko, wah dia kenceng loh. 10 itu ikut kenceng juga. Saya ini dulu pernah ikut bela diri ya Kempo dan 2. Tapi kalau lawan dan kawan-kawan ya saya kalah. Akhirnya kita masuk situ. Begitu masuk situ, yang 10 motor juga masuk juga. Nah, saya pikir saya ini dirampok di restoran. Saya sudah siap-siap ini, ya. Saya siap-siap berjaga-jaga, ya. Dan saya waktu dibuka helm ternyata teman saya ngomong, oh itu teman-teman gereja lain, oh. Itu dari gereja ini, oh kocok dewi. Ngomong dari tadi, tapi saya agak gak enak sih. Saya ngajak satu yang datang 21. Itu saya agak gak enak. Ya saya duduk makan, saya makan standar pesan nasi goreng sama mineral. Soalnya jus apokat, jus cappuccino, jus sirsa, terus macam-macam. Ya gak apa-apa kan janjinya bayar sendiri. Ngobrol, tanya pelayan dan sebagainya. Sudah selesai, semua makanan sudah habis, saya sudah selesai. Nah, langsung berdiri. Mereka tuh lihat saya foto. Sudah saya berdiri, saya jalan. Biasanya kalau saya lagi bayar itu mereka rebutan. Jangan, biasanya begitu. Kalau saya mau begitu, aku mau bayar, nggak boleh. Mau pendeta pelaku, duduk. Itu biasanya gitu. Ini saya berdiri, saya jalan kasir, kok gak bisa gocek? Gak bisa gocek. Saya bayar saya, ya makan apa-apa, tahu itu dihitung sendiri semua. Dihitung akhirnya, pas kok ya puji Tuhan, wong saya cukup, tak bayar. Ya, kasih. Begitu saya balik, oh makasih kok, kamu siapa? Ada satu nyelutuk gini, gimana kalau kita ke mall? Waktu yang nututi kok ke mall, gak usah. Dalam hati tambah hancur aku. Biasanya akhirnya saya balik ke hotel, saya mandi, saya kerang masuk, bau debu, bau keringat, macam-macam. Masakan. Saya naik ke ranjang, kalau video call sama istri saya ngobrol, cerita pelayanan ini, dia ketawa-ketawa. Sudah ya, Bu ya, udah. Saya lihat jam 10:30 malam tidur. Udah. Belum tidur. Habis bistokan dengan istri saya, belum tidur. Tiba-tiba pintu diketok. Bok. Saya tuh nggak mikir apa-apa. Yang saya pikiran saya tiba-tiba muncul ini pasti panitia. Panitia datang lalu pikiran saya, oh minta maaf ya Bu, uangnya gedung kurang, aku mau nyumbang berapa, itu pikiran saya. Tapi kalau sungguhan itu terjadi, paling aku ngomong gitu loh Ren, bisa paten orang aku bisa. Tekor dewe, makan dewe, saya kayak itu sopo saja. Ada saya kalau bisa paten orang bisa. Itu pikiran saya. Tapi nggak begitu saya buka pintu. Tiba-tiba di situ berdiri seorang wanita dengan baju yang kurang 25.000. Saya kaget. Cari siapa? Cari Om lebih mangkel lagi saya bilang. Saya bilang saya nggak kenal Anda. Oh saya juga nggak kenal Om. Mungkin Om butuh teman malam ini. Nggak apa-apa saya temenin. Kaget saya. Saya ini laki-laki normal. Sekalipun pendeta, saya itu bisa jatuh anytime. Betul lah, jangan ketawa, Anda juga loh. Iya kan? Kita ini
bisa jatuh. Kita ini nggak kebal dosa. Kalau kita nggak berjaga-jaga menghandle keselamatan, karya keselamatan dengan takut dan gentar, kalau kita nggak betul-betul fokus, bahaya. Kita itu bisa jatuh setiap waktu. Tiba-tiba saya ini, waktu lihat begitu, saya tiba-tiba lihat gambar apa tuh kayak istri saya begitu depan ambilnya nih, saya lihat, aduh, saya langsung balik ke kamar, ambil sepatu saya, dan ini loh yang butuh temen, ini loh yang butuh temen. Kita cuma anak, Pencong. bila saya tutup, saya nggak jadi tidur, saya berlutut di kasur saya berlutut di lantai itu. Saya bilang, Tuhan, aku ini nggak kebal dosa. Anytime aku bisa jatuh. Jadi, tolong jagai aku. Menjaga kekudusan itu nggak mudah, tapi aku mau tinggal di dalamnya. Sebab Kristus telah mati bagi aku. Natal itu telah mengubah hidupku. Harusnya aku menghandle karya keselamatan ini dengan takut dan gentar. Katakan amin. Amin. Ini yang membuat kita ini mampu untuk mengasihi Tuhan. Kita izinkan kasih Tuhan terus menguasai hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk kembali ini di pasal 2 ayat 13. Yang pertama apa? Menghandle dengan apa? Takut dan gentar. Yang kedua, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak apa? Halo, tidak dengan apa? Bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Mengerjakan keselamatan yang kedua ini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan. Apa yang membuat hati kita tidak bersyukur? Apa itu? Mengeluh, kecewa, marah dengan situasi sehingga kita ini susah untuk mengasihi Tuhan lebih karena kita cuma fokus kepada diri kita sendiri. Akhirnya kita membuat kita ini kecewa. Kecewa itu bahaya. Kalau kita ini kecewa, lalu kita ngomel, kita bersungut-sungut, maka itu adalah pintu yang paling lebar bagi iblis untuk mengembalikan kita kembali kepada dosa lama. Saat saya ketemu atau gini, saya tanya dulu, Anda tahu nggak kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Ayo, kenapa? Ayo, kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Karena uang? Bukan karena uang. Yudas mengkhianati Yesus karena kecewa. Kenapa? Gini, pada zaman Yesus, saya ceritakan sebentar backgroundnya. Pada zaman Yesus itu, orang Yahudi itu dijajah oleh tentara Romawi. Ya, makanya pemimpin pengadilan tertinggi itu di tangan seorang namanya siapa? Pilatus. Itu orang Romawi. Dijajah demikian rupa sehingga Anda tahu orang Yahudi itu pride-nya apa? Harga diri tinggi banget. Mereka nggak mau. Tapi ya itu kan digajah, ya sudah. Maka muncullah yang namanya para pemberontak. Sebenarnya bagi orang Yahudi bukan pemberontak, itu adalah pembela negara. Satu kelompok-kelompok yang ingin Yahudi merdeka. Dan kelompok itu salah satunya ada yang namanya kelompok namanya Zelot. Katakan Zelot. Bukan Jenglot lain, itu kelompok lain. Ini Zelot. Nah, Yudas Iskariot itu adalah orang Zelot. Dia mengikut Yesus karena orang Zelot ini merasa bahwa pribadi Yesus itu mampu menjadi pemimpinnya orang Yahudi. Hanya masih ingat ketika Yesus naik ke kayu salib ada tulisan di atasnya apa? Indri. Indri itu artinya apa? Inilah raja orang Yahudi. Itu bentuk sindiran sebenarnya. Mereka tuh pingin Yesus menjadi pemimpinnya. Dan Yudas itu adalah salah satu orang yang berusaha mendekati Yesus dengan tujuan supaya Yesus menjadi raja. Kalau dia menjadi pemimpin, paling tidak Yudas ini bisa jadi salah satu menterinya. Itu motivasinya. Yudas ini adalah orang yang mencoba untuk memaksa Tuhan berada di dalam skenario ini. Memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginannya. Dia mencoba menarik Tuhan untuk berada dalam seluruh plan-nya. Itu yang salah. Kita tidak boleh memaksa Tuhan ada di plan kita. Justru kita ini yang harus mengikuti plan-nya Tuhan. Kelihatan banget kapan kita ini. Waktu Anda berdoa lalu doamu tidak dijawab, Anda marah dan kecewa dengan Tuhan. Betul? Anda yang mengalami
misalnya masalah Tuhan yang disalahkan. Anda selalu mencoba untuk menarik Tuhan, untuk mengikuti keinginan kita. Ini yang salah. Nah, begitu satu saat di dalam sebuah pertemuan ya antara murid-murid dan Tuhan Yesus, lalu Yesus mengumumkan bahwa anak manusia ini, anak Allah ini akan mati di kayu salib. Maka berita itu membuat Yudas menjadi kecewa. Yudas kecewa, lalu untuk itu dia mulai bersungut-sungut. Dia mulai mengeluh, lihat orang yang bersungut-sungut. Itu adalah orang yang telah mundur dari kasihnya kepada Tuhan. Orang ini tidak tahu bersyukur, bersungut-sungut, mulai mengeluh. Dan ketika dia kecewa itulah iblis mulai masuk dan Yudas dikembalikan ke dosa lamanya. Masih ingat kalau Anda baca di Alkitab, siapa Yudas sebelum mengikuti Yesus? Yudas itu adalah bendahara yang tidak jujur. Kelemahannya itu di keuangan. Makanya begitu dia kecewa, dosa apa pertama yang dia buat? Dia jatuh di area keuangan. Dia jual Yesus dengan berapa? 30 keping perak. Itu yang membuat dia kecewa. Kemudian dia kecewa dengan situasi. Lalu dia ngomel, dia bersungut. Makanya Alkitab mengingatkan, kerjakan keselamatanmu. Jangan dengan ngomel, jangan dengan bersungut-sungut, jangan dengan mengeluh. Sebab keluhanmu itu akan membongkar dosa lamamu. Hari saya ketemu dengan seorang jemaat yang menurut saya cukup oke, sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Satu saat 3 minggu atau 4 minggu dia gak ke gereja. Istri saya bilang begini, kok ini si bapak ini sudah 3 minggu gak ke gereja loh, kamu gak kunjungi. Oh iya kan? Ya oke, saya telepon dia, halo pak, udah 3 minggu gak kelihatan ke gereja, gimana, ada persoalan apa? Saya doakan. Ya dia cerita tapi dia nggak sampai selesai. Dia bilang, Pak, saya ingin ketemu aja, boleh nggak? Ya boleh. Akhirnya kita janjian hari kan tepat-tepat akhirnya dapatnya minggu depan ya Pak. Oke, udah deal. Nah di tengah-tengah minggu menunggu di depan, ternyata nggak sengaja saya ketemu dengan dia. Tapi ketemunya nggak sengaja. Dia ke belakang saya di belakangnya. Lagi mau masuk mall di TV tapi dia di luar. Saya suruh istri dan anak saya masuk ke mall dulu, saya lihat, lalu saya hampiri dia di belakang. Nah waktu saya deket itu, ternyata maaf ya, dia merokok lagi. Dulu sudah merokok, tapi sudah bertobat, merokok, ternyata merokok lagi. Tapi saya ya, kaget merokok lagi, tapi sudah kadung saya jalan ke dia, saya sapa shalom, saya pukul pundaknya shalom. Begitu dia noleh ke belakang dengan rokoknya itu, dia lihat pendetanya ada di belakang. Langsung secepat lihat rokok itu masuk kantong. Shalom. Shalom, tak lihat itu rokok itu asapnya ini. Bapak dimati, bapak besok akan doan rokok. Kenapa? Kok balik lagi? Bapak pasti minuman keras lagi ya? Iya Pak. Saya balik lagi, kenapa? Ya itu Pak, saya kecewa. Kecewamu itu, kecewa dengan Tuhan apa lagi? Saudara, kita itu gak perlu kecewa dengan Tuhan. Kalau hari ini Anda berdoa dan Tuhan jawab ya, pasti Anda akan mendapatkan apa yang Anda doakan, betul? Tapi kalau Tuhan berkata tidak, maka Anda akan dapat sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang Anda doakan. Sebab Tuhan itu jauh lebih tahu kebutuhan Anda. Halo, amin. Amin. Kerjakan keselamatan, jangan mengeluh, belajar mengasihi. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kembali ke Filipi tadi. Jadi ayat 15, supaya kamu tiada apa? Beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah apa? Angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu apa saudara? Bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di bumi. Alkitab berkata ini, kenapa kita harus mengerjakan keselamatan? Kerjakan keselamatan pertama dengan apa? Dengan takut dan gentar. Yang kedua dengan apa? Tidak bersungut-sungut atau berbangga. Yang ketiga ini loh, kita mengerjakan keselamatan supaya Anda menjadi bintang yang bersinar.
Anda adalah terang dunia. Katakan amin. Hari ini dunia itu menantikan kapan saatnya anak-anak Tuhan dinyatakan. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Kita inilah anak-anak Allah. Coba beritahu kanan kiri, kamu adalah anak-anak Allah. Ayo coba beritahu sama lu, kamu anak-anak Allah. Ya tapi itu ternyata lu Kamu anak Allah. Kita ini anak Allah, amin. Supaya dunia itu melihat terang Kristus dalam diri kita. Karena itu sebagai orang Kristen, Natal terus mengubah kita. Please, orang Kristen jangan jadi batu sandungan. Kita harus menjadi orang yang menerangi dunia. Kasih Tuhan dalam hidup kita itu mengubah banyak hal di hidup kita. Baik yang pria maupun wanita yang mengalami perubahan. Para suami dan istri banggalah dengan pasangannya, yang ada banyak kenapa suatu saat pada pasangan mungkin orang lain melihat kita ini di luar kelihatan kita yang mengenal kita, yang kenal saya dekat adalah istri saya. Dia tahu saat ada seorang ibu-ibu jemaat juga ya, dia lagi berdoa buat suaminya. Dia berdoa dari cinta dengan saya, Pak tolong doakan suami saya. Suami saya ini, aduh Pak, banyak setannya. Ya suami saya nggak bertobat, dia berzina lah, main judi lah, nggak mau bertobat. Gimana ya Pak? Ya Pak, doain ya supaya dia mau ke gereja. Ya ketemu saya doakan. Nah, satu saat suaminya mau ke gereja. Begitu suaminya mau ke gereja, ibu ini sering panggil saya, Pak Yudi. Saya bilang, ada apa Bu? Ini suami saya Pak. Ayo Pak, doakan Pak. Tumpang tangan Pak. Ini setannya banyak loh Pak. Ini suka berjudi, gak karuan. Saya bilang, Bu, laki-laki aja diumbar gitu Bu. Saya tuh merasa setelah itu ya, ini pertama kali ke gereja, kemudian ini yang terakhir ke gereja. Waduh, umbar gitu. Jelek-jelekin di depan saya. Waduh, ada gitu. Sungguh di depan gak ke gereja. Di depan ke gereja. Saya tanya, Bu, mana suaminya? Ya itu Pak, setannya kumat tuh Pak. Itu membuat suami saya gak ke gereja, saya aja gak ke gereja. Itu setannya kumat. Dalam hati saya, ya Pak, emang itu setannya. Hidup itu gak begitu teladan. Saya baru tahu ketika satu saat gitu apa namanya, dia pistonan ucapan syukur rumah, saya diundang. Saya suruh doakan rumahnya. Ya, waduh, waktu bilang saya masuk, waduh, baterainya selalu baru tiap hari, cas, banyak. Ya nggak apa-apa sih. Udah, satu saat ketika selesai, makan saya ditemani suaminya karena kenal, ketemu, ngobrol macam-macam. Ini pertanyaan suaminya, Pak, Bapak tahu nggak yang di pojok? Oh iya, itu ruang doa. Istri saya minta dibuat bangunin ruang doa. Dan sebelum ucapan syukur istri saya suka masuk ke sini. Saya mau tanya ya, di situ tuh dia ketemu siapa sih? Yang kali keluar dari ruang kita tambah minta ampun. Saya bisa jawab. Tanpa sadar, karena kita sendiri jadi batu sandungan bagi orang lain. Anda orang Kristen harusnya jadi berkat. Amin. Amin. Jadi teladan buat orang lain. Saya percaya kalau kita mengerjakan keselamatan dengan baik, nama Tuhan ditinggikan. Anda adalah orang yang dikasihi untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Karena ini kerjakan keselamatan dengan apa satu? Dengan takut ya. Yang kedua apa? Tidak berbangga. Yang ketiga, hidup kita bersinar bagi orang lain. Kita tepuk tangan buat Allah. Amin.